warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Telkom University Surabaya, Prodi Bisnis Digital. Kali ini kami berkesempatan untuk mewawancarai Ibu Rini selaku owner Sarina Interior dalam proyek peran wanita dalam pertumbuhan ekonomi. Bagi teman saya yang ingin menyampaikan pertanyaan, saya persilakan. Baik, saya selaku Israel Sabita ingin memberikan pertanyaan yang pertama, yaitu dengan Ibu Rini bisa diceritakan sedikit tentang latar belakang Anda serta peran Anda terkait dunia usaha atau pekerjaan yang Anda lakukan saat ini? Pada intinya latar belakang saya untuk buka usaha mebel itu yang pertama memang saya kepingin punya penghasilan sendiri. Jadi enak kan kalau punya penghasilan sendiri. Yang kedua, kenapa kok buka usaha sendiri? Karena saya juga sebagai ibu rumah tangga, jadi sambil bekerja bisa sambil ngawasi anak. Itu aja yang prinsip. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik. Baik, saya Aisyah, izin bertanya ini pertanyaan yang kedua. Menurut Anda, seberapa penting peran perempuan dalam pertumbuhan ekonomi saat ini? Baik, kalau di lingkungan kecil aja, saya sebagai ibu rumah tangga di lingkup perekonomian sangat berperan juga untuk mengatur ekonomi rumah tangga, karena itu juga penting. Kalau salah pengaturan juga bisa nggak bagus tuh ekonominya. Untuk melebarnya di organisasi seperti itu, misalnya di PKK apa di organisasi yang lain itu terkait apa? Kok kurang enak ya Mas ya? Ulang ya Mas ya? Baik Ibu, saya Aditya Putra. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi pada saat mengembangkan usaha atau PMI? Untuk tantangan dalam usaha saya itu yang pertama karena saya juga nggak ada pengalaman, nggak ada basic di situ, jadi harus belajar. Yang pertama, yang kedua minimnya modal, jadi bonek. Jadi saya buka usaha itu bonek, artinya modal nggak banyak, sudah memberanikan diri. Jadi kalau ada proyek-proyek itu kadang-kadang ya agak terkendala di modal itu, tapi ya kita usaha, jadi bagaimanapun juga akhirnya juga bisa. Kemudian yang ketiga, untuk memanage bagaimana caranya usaha itu bisa ada hasil yang gitu. Memanagenya ini banyak ke aktivitas karyawan. Kadang-kadang karyawan ada yang kinerjanya kurang maksimal, kurang produktif. Nah itu kadang-kadang sudah diadakan pembinaan masih ada aja. Itu termasuk tantangan atau kendala yang saya hadapi. Yang lain-lain banyak sih yang sifatnya itu kadang-kadang mendadak gitu. Yang utama ya tidak itu modal, kemudian kinerja karyawan, sama memang saya sebetulnya nggak ada basic di itu, tapi saya tetap berusaha untuk belajar. Sama itu tidak ada marketing, jadi pemasarannya yang pelan-pelan, memang harus telaten buat tantangannya. Baik, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Nurman Sababian ingin melanjutkan pertanyaan. Apa saran bagi perempuan yang ingin memulai usaha atau meningkatkan karir mereka? Yang pertama, kalau mau usaha pasti harus ada niat, semangat. Niat, semangat itu harus punya, soalnya itu sebagai pendorong.
Kemudian jangan mudah putus asa, yang pasti harus konsisten, artinya ya telaten seperti itu. Itu aja dipegang, sabar juga sih. Itu aja kalau saran saya untuk siapa yang mau berusaha, meskipun itu nggak perempuan pun, siapa aja itu pegangnya itu gitu. Pertanyaan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Gilang Nuratala ingin melanjutkan pertanyaan yang kelima buat Ibu ini. Jadi Bu, apa harapan Ibu terhadap masa depan seorang perempuan dalam dunia ekonomi? Harapan saya makin banyak perempuan yang berani berusaha, baik itu di rumah apa gimana caranya, tetap akan bisa meningkatkan atau membuat perekonomian lebih baik. Karena seorang perempuan itu yang pasti multifungsi, jadi bisa apa aja, itu harapannya. Jadi kita harus semangat untuk berusaha. Baik, mungkin sampai sini pertanyaan kita. Saya Isra Sasabita dan ini saya akan memberikan opini terkait wawancara dengan Ibu Rini selaku owner dari Salina Interior. Peran ganda perempuan sebagai arah baru dalam ilmu yang berkeadilan. Kisah Ibu Rini memperlihatkan bahwa partisipasi perempuan mampu memberi warna baru dalam pembangunan dan pengembangan ilmu. Ia tidak hanya menciptakan lapangan kerja yang etis, tapi juga membagikan pengetahuan praktis kepada masyarakat melalui kegiatan sosial. Kontribusinya mendukung SDGs 5 dan 8 dan menjadi bukti bahwa ilmu pengetahuan harus dikembangkan berdasarkan nilai keadilan, empati, dan keberpihakan pada masyarakat. Nilai yang secara alami dibawa oleh peran perempuan dalam berbagai sektor kehidupan. Terima kasih. Baik, opini menurut saya, peran wanita dalam perkembangan ekonomi semakin terlihat nyata, terutama dalam tumbuhnya jumlah wirausaha perempuan di berbagai sektor. Wanita tidak hanya berperan di ranah domestik, tetapi juga aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional. Salah satu contohnya adalah Ibu Rini, selaku owner Salina Interior. Dalam wawancara, beliau mengungkap bahwa membangun usaha sebagai wanita memang penuh tantangan. Namun dengan kerja keras dan ketekunan, ia mampu membesarkan usahanya dan menciptakan lapangan kerja. Ia juga menekankan pentingnya mendukung perempuan untuk mandiri secara ekonomi. Kisah Ibu Rini menunjukkan bahwa wanita memiliki potensi besar dalam dunia usaha. Dengan dukungan dan kesempatan yang tepat, perempuan bisa menjadi penggerak ekonomi yang kuat dan berdaya saing. Saya bilang Nuratala akan memberikan opini. Ibu Rini menunjukkan bahwa perempuan bisa menjalankan peran ganda secara seimbang sebagai ibu rumah tangga, pelaku UMKM, dan aktivis sosial. Dalam usahanya, Salina Interior, ia menerapkan prinsip etika seperti kejujuran dan kepedulian sosial sejalan dengan SDGs 8. Melalui keterlibatan aktif di PKK, Ibu Rini turut membentuk nilai-nilai sosial dan edukasi berbasis pengalaman. Ini membuktikan bahwa perempuan tidak hanya berperan dalam ekonomi, tapi juga menjadi fondasi penting dalam pengembangan ilmu yang beretika dan relevan secara sosial. Menurut opini saya terhadap peran perempuan dalam pertumbuhan ekonomi, yang pertama, kontribusi ekonomi. Perempuan dapat memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan melalui partisipasi mereka dalam dunia kerja, baik di sektor formal maupun informal. Kedua, pengembangan usaha. Perempuan dapat menjadi pengusaha yang sukses dan menciptakan lapangan kerja bagi orang lain, sehingga membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, pengelolaan sumber daya. Perempuan dapat berperan penting dalam pengelolaan sumber daya keluarga dan masyarakat, sehingga membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Sekian, terima kasih. 3. Wes. Sebagai mahasiswa yang tengah belajar di bidang ekonomi dan bisnis, saya melihat secara nyata bagaimana peran perempuan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Perempuan tidak hanya berkontribusi dalam rumah tangga, tetapi juga aktif dalam dunia usaha dan karir. Banyak ibu rumah tangga yang kini menjadi pelaku bisnis, namun masih banyak dari mereka yang mengalami tantangan, seperti akses terbatas terhadap modal, stereotip gender, serta beban ganda antara pekerjaan dan tanggung jawab keluarga.
Untuk itu, perempuan perlu diberi dukungan yang lebih baik dalam bentuk pendidikan, pelatihan, maupun kebijakan dari yang berpihak. Saya percaya bahwa dengan keberanian untuk memulai, kemampuan beradaptasi, dan dukungan lingkungan yang tepat, perempuan bisa menjadi pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi. Harapan saya sendiri untuk kedepannya semakin banyak perempuan yang tidak hanya terlibat, tetapi juga memimpin perubahan di dunia usaha dan sektor ekonomi lainnya. Peran perempuan dalam perekonomian yang sangat penting. Kisah ini mengabarkan bahwa keberanian dan keteguhan adalah kunci utama dalam menghadapi tantangan bisnis, terutama di dunia yang masih sering didominasi laki-laki. Kontribusi perempuan tidak hanya memperkuat ekonomi keluarga, tapi juga memperluas kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Namun, untuk mencapai potensi penuh, perempuan perlu mendapatkan dukungan yang lebih besar, baik dari segi pelatihan, akses modal, maupun penghargaan sosial.